Mbak Ana, perkenalkan saya Peran Putri yang bertugas pada pagi hari ini. Boleh tahu nama lengkapnya? Ana Fatlabi Adila. Terima kasih ya. Jadi di sini saya mau ngajak ngobrol Mbak Ana. Kan Mbak Ana kan lagi sering dikali ya sama suara-suara. Apakah Mbak Ana bersedia? Bersedia. Terima kasih. Nanti misal Mbak Ana ada yang ingin ditanyakan kurang jelas boleh langsung ditanyakan ya. Mbak Ana ini kalau boleh tahu mendengar suaranya tuh gimana nih? Ini saya sering mendengar suara orang kayak orang menyuruh saya untuk berantem sama orang di sekitar saya. Biasanya sering apa kadang-kadang aja? Suaranya itu munculnya pas saat saya lagi sendiri sih biasanya. Lagi ngalamin atau sendirian gitu, nggak ada teman? Iya, kalau pas sendirian aja suara itu muncul. Terus respon Mbak Ana gimana kalau dengar suara? Biasanya sih saya diemin, tapi kalau suara itu terus muncul saya suka teriak-teriak. Terus keluarga Mbak Ana kalau dengar Mbak Ana teriak-teriak begitu gimana? Biasanya sih suka ini ya, menenangin saya, tapi kadang saya suka memberontak gitu. Jadi Mbak Ana itu kurang bisa kontrol ya? Iya. Terus Mbak Ana pernah nanya ke orang lain nggak kalau dengan cara itu juga? Pernah, tapi ke orang lain yang saya itu nggak pernah dengar suara kayak gitu. Jadi cuma Mbak Ana ya yang Iya. dengar. Terus saya akan menjelaskan untuk minum obatnya biar Mbak Ana lebih ngerti cara minum obat agar Mbak Ana bisa sembuh tidak dengar suara lagi. Apakah Mbak mau mendengarkan? Iya. Mungkin angkat buat dulu. Jadi saya selanjutnya akan menjelaskan tentang minum obatnya yang benar supaya Mbak Ana bisa segera sembuh, tidak mendengar suara-suara lagi. Jadi obat itu harus diminum dengan 6 prinsip benar ya. Itu benar orang, benar obatnya, benar dosis, benar waktunya, terus benar tata cara minum, kemudian dokumentasinya. Jadi Mbak Ana juga harus tepat waktu ya, sesuai dengan anjuran dokter supaya Mbak Ana juga cepat sembuh. Selanjutnya, upaya lain yang bisa Mbak Ana lakukan itu jangan sendirian ya. Kalau bisa ada teman ngobrol biar Mbak Ana nggak diganggu lagi sama suara-suara itu. Kalau boleh tahu Mbak Ana itu apa yang biasanya disukai, kayak melakukan apa sih? Membaca sama suka menyapu sih. Jadi Mbak Ana suka membaca buku ya, sama nyapu. Iya. Jadi Mbak Ana juga harus bisa nambahin aktivitas biar Mbak Ana juga lupa sama suara-suara kayak gitu ya. Iya. Terus supaya Mbak Ana lebih tenang dan tidak terganggu suara-suara, kita bisa kayak ngelakuin aktivitas ringan kayak gambar, jalan-jalan gitu ya. Baik, Mbak Ana sudah bagus ya untuk mendorong aktivitas fisik buat mengalihkan perhatiannya sama suara-suara tadi. Selain hal yang sudah tadi kita lakukan, kami juga akan terus memantau kondisi Mbak Ana ya, juga mengevaluasi obat yang dianjurkan oleh dokter, serta memastikan semuanya sesuai dengan kebutuhan Mbak Ana. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau kurang jelas? Belum ada. Nanti kalau Mbak Ana butuh